Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Pada pertemuan 3 ini, kita akan membahas variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman Java. Apa itu variabel? Variabel adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data pada bahasa pemrograman Java, atau disebut juga dengan tempat menyimpan data sementara. Nah, dalam memahami variabel, tentu kita harus mengetahui tipe data. Kenapa? Karena dalam penggunaan variabel selalu diawali oleh tipe data yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini. X sama dengan 10, Y sama dengan 9, Z sama dengan X kurang Y. Nah, di sini berarti X, Y, Z itu adalah merupakan variabel. Kemudian 10, 9 isinya itu adalah merupakan nilai. Ya, nilai atau value. Kemudian di mana tipe datanya? Tipe data itu adalah 10, 9, X kurang Y. 10 dan 9 itu adalah tipe datanya integer. Ya. Kemudian X kurang Y itu adalah tipe data string. Nah, kemudian coba kita lihat. Biasanya pada bahasa pemrograman Java, itu kita perlu mendeklarasikan semua variabel yang akan digunakan. Salah satu contohnya seperti ini. Ya, string alamat sama dengan Kota Padang. Ya, berarti di sini string, tipe datanya kita gunakan string. Ya, variabelnya adalah alamat. Nah, nilainya adalah value. Nah, berarti string itu adalah tipe data, alamat adalah nama variabel, kemudian Kota Padang adalah nilai atau value. Nah, ini adalah contoh yang kedua, yaitu integer atau double, harga barang sama dengan 100. Berarti ini integer double itu adalah tipe data, harga barang adalah nama variabel, nilai atau value adalah 100 ya, 100 adalah nilai atau value. Nah, sekarang kita lihat tipe-tipe data yang ada pada bahasa pemrograman Java. Ada namanya karakter atau char, yaitu tipe data karakter, contohnya L, Z, A, B, ya itu adalah contohnya tipe data karakter. Kemudian ada tipe datanya integer ya, atau int, yaitu angka atau bilangan bulat. Contohnya 35, 37, 38. Nah, habis itu ada namanya float atau bilangan desimal. Contohnya 4,1, 3,5. Nah, itu contohnya berkoma ya, bilangan berkoma. Kemudian ada namanya double ya, bilangan desimal. Ini hampir sama dengan float, tapi biasanya kapasitasnya lebih besar daripada float ya. Nah, itu adalah double ya. Kemudian ada tipe data string, seperti yang contoh tadi. String adalah kumpulan data karakter yang membentuk teks. Contohnya kan selamat datang contohnya. Ya, itu adalah tipe data string. Kemudian ada tipe data boolean, yaitu tipe data yang hanya bernilai true dan false. Ya. Nah, kemudian coba kita lihat. Di sini ada contoh kasus program ya, di mana kita diminta untuk membuat projectnya. Kemudian kita buat kelasnya dengan nama kelas adalah PT3 underscore nomor BP dan nama saudara masing-masing. Ya. Nah, kemudian kita buatkan programnya seperti ini. Yang pertama kita buat dulu public static void main. Ya. Kenapa harus kita buat public static void main? Setiap membuat program kita harus membuat public static void main. Kenapa? Ini adalah merupakan metode yang harus ada dalam sebuah program supaya programnya bisa dieksekusi. Ya. Kemudian ada namanya string nama barang merek. Nah, disinilah tipe data tadi ya. Berarti ini nama variabelnya nama barang, merek, tipenya adalah string. Kemudian ada tipe data double, yaitu untuk variabel harga barang. Kemudian ada tipenya, tipe datanya integer untuk nama variabelnya stok. Nah, ini adalah variabelnya ya yang kita deklarasikan. Kemudian kita ingin mengisi variabel tersebut ya. Nama variabel kita isi dengan nama laptop ya. Kemudian merek kita isi dengan nama Lenovo. Kemudian harga barang kita isi dengan dengan harganya 4.500.000. Kemudian stoknya kita isi dengan 5. Nah, sekarang setelah kita deklarasi, kita isi variabelnya, kita akan menampilkannya ke layar isi ya. Nah, kita tampilkan ya, kita tampilkan seperti ini. System.out println. Nah, ini adalah merupakan tampilan kepala dari programnya ya. Ini kepala programnya, kita buat sniper komputer. Nah, kemudian kita tampilkan yang pertama nama barang ya. Bagaimana cara menampilkannya? Ya, kita tampilkan dengan cara menambahkan plus nama variabel ya. Kalau nama variabel yang kita buat tadi nama barang, berarti di sini plus nama barang. Ya, jangan berbeda. Kalau berbeda dia error ya. Nah, kemudian yang untuk merek itu juga kita panggil nama variabel isi tadi ya, merek supaya datanya tampil.
Kemudian harga gitu juga kita panggil variabel yang isinya tadi. Kemudian stok gitu juga. Nah, kalau seandainya sudah, maka kita running programnya dengan menekan tombol Shift tambah F6 ya. Kemudian maka hasilnya akan seperti ini ya. Di sini akan tampil judul kepala programnya, kemudian akan tampil nama barang ya, nama barangnya adalah laptop, kemudian merek barang ya, ini ya, kemudian harganya, kemudian stoknya muncul. Nah, perbedaannya di sini harga barang dengan jumlah stok itu berbeda angkanya, yang mana harga barang itu menggunakan koma, jumlah stok tidak menggunakan koma. Kenapa? Karena harga barang tipe datanya adalah double, sedangkan jumlah stok hanya tipe datanya integer. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kemudian selanjutnya ada tugas pertemuan 3. Silakan saudara buat kelas baru, yaitu namanya PT3 nomor BP nama tugas ya. Silakan saudara tampilkan datanya seperti ini, di mana Bapak meminta saudara untuk menampilkan biodata ya. Tampilkan nama saudara, tampilkan alamat, tampilkan usia, berat badan, tinggi badan seperti ini ya. Nah, berarti di sini bisa saudara lihat mana yang tipe datanya string, mana yang tipe datanya integer, mana yang tipe datanya double ya. Oke, mungkin itu. Nah, sekarang kita praktekkan. Silakan kita buka NetBeans kita ya. Silakan dibuka NetBeans, silakan ambil file new Java application ya, Java application, silakan next. Nah, di sini project name-nya silakan kita buat praktikum underscore nomor BP underscore nama. Silakan buat nama dan nomor BP saudara masing-masing. Kemudian browse, silakan cari partisi untuk menyimpannya. Ya, silakan klik. Nah, contohnya nih, Bapak sudah ada folder Bapak namanya praktikum PBO nomor BP nama. Silakan saudara buat nanti nomor BP dan nama saudara. Klik, silakan open ya. Kemudian hilangkan centang dari create main class. Nah, silakan finish. Nah, berarti ini akan tampil ya. Ini Pak close ya, ini yang lama. Nah, ini akan tampil seperti ini ya, praktikum kita. Praktikum nama project kita, praktikum nomor BP nama ya. Kemudian silakan klik lambang tambahnya, klik suspeknya. Nah, di sini ada default pack ya, yaitu masih abu-abu ya, berarti ini belum ada folder ya. Silakan klik kanan di default pack, new Java pack. Bikin namanya di sini PBO saja. Habis itu finish ya. Nah, berarti di sini kita tambahkan kelas baru ya. Di sini kita tambahkan kelas baru, yaitu klik kanan new Java class ya, Java class. Namanya adalah kita buat di sini PT3 underscore PT3 underscore nomor BP underscore nama. Ya, buat nama nomor BP saudara. Silakan finish. Nah, maka akan terbentuk kelas baru ya, ini ya, public class PT3 nomor BP ya. Maka akan terbentuk kelas baru. Nah, sekarang kita buatkan coding programnya di sini. Di mana? Yaitu di bawah public class di sini ya. Di bawah public class. Apa yang pertama? Method tadi ya, yang Pak jelaskan tadi, yaitu public static, public kontrol spasi ya. Nah, ini akan muncul public kontrol spasi, maka akan muncul public static kontrol spasi ya, otomatis ya. Void kontrol spasi. Nih ya, pilih yang nomor 1, main. Buka kurung, string. Nah, di sini stringnya kontrol spasi. Silakan pilih yang string ini ya, string. Kemudian buka kurung, HR guys. Ya. Nah, kalau seperti gini, kalau bergaris seperti ini, berarti itu tandanya masih error ya. Berarti ada yang kurang codingnya ya, error nih tanda ini ya. Kemudian silakan buka kurung, kerawa, enter. Nah, coba lihat coba perhatikan ketika saudara buka kurung ini ya, maka dia akan otomatis ada tutupnya ya. Jadi jangan sampai dihapus ini ya. Ada buka, ada tutup. Ini juga jangan sampai dihapus. Nah, di sini kita buat ya, kita buat apa pertama? Deklarasi variabel. Deklarasi variabel ya. Nah, sekarang kita buatkan deklarasi variabelnya.
Yang pertama tadi adalah apa tadi? Nama barang, kemudian merek. Apa tipe data nama barang dengan merek? Yaitu string. Kontrol spasi, string, ya. Ketik dulu str, string, ya. Str, kontrol spasi, maka dia akan muncul string nama barang, ya, nama barang, koma, merek, ya, titik, koma. Nah, untuk membuat nama variabelnya itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi harus digabung atau pakai underscore, ya. Kemudian enter. Nah, apa lagi? Yaitu ada namanya harga barang ya, harga barang. Harga barang di sini menggunakan tipe datanya adalah double ya, double kontrol spasi. Nah, di sini ya, double ketik dulu, double kemudian klik yang nomor 1. Harga barang ya, nggak boleh spasi ya. Nah, tuh contohnya ada error ya. Berarti harus digabung harga barang titik koma. Kemudian ada namanya tipe data int atau integer stock titik koma. Nah, ini adalah untuk deklarasi variabelnya. Nah, sekarang kita buat isi dari variabel ya. Itu isi dari variabel, mengisi variabel. Variabel. Enter. Nah, apa isi variabelnya? Berarti di sini kita harus panggil nama variabelnya tadi, yaitu nama barang ya. Nama barang sama dengan kutip 2. Nama barangnya adalah laptop ya, titik koma. Nah, kemudian ada namanya merek, kontrol spasi, maka dia akan muncul. Ini dia baca ya. Merek sama dengan contohnya mereknya Lenovo. Titik koma. Kemudian ada harga barang, kontrol spasi, maka akan muncul otomatis sama dengan. Nah, di sini tidak perlu pakai kutip karena tipe datanya adalah integer atau double ya. Berarti di sini 4.500.000. Titik koma. Kemudian ada stok sama dengan 5. Titik koma. Nah, berarti di sini kita sudah membuat deklarasi sama isi variabel ya. Berarti kita sekarang ingin menampilkannya. Sekarang kita ingin menampilkannya. Bagaimana? Ya, kita buat dulu mencetak ke layar isi ya. Nah, berarti di sini sistem kontrol spasi. Nah, titik out titik print apa? Print ln ya. Ini ya. Objek O. Klik. Hapus kutip 2. Silakan buat garis seperti ini sama dengan ya, sama dengan. Nah, kemudian enter ke bawah, ketik lagi sistem titik out titik print ln objek O ya, yang ini ya. Ya, yang ini. Di situ kutip 2. Silakan buat seperti ini ya. Buat seperti itu, kemudian spasi. Silakan buat judulnya sniper komputer contohnya ya. Komputer. Nah, spasi. Tambahkan seperti ini. Ya, boleh. Habis itu sistem kontrol spasi, pilih yang ini ya. Titik out titik print ln, print kontrol spasi, cari di sini print ln ya, ini ya. Kemudian kutip 2 garis lagi ya. Garis ya. Ini boleh disesuaikan. Nah, kemudian ini baru kepala program ya yang akan tampil. Sekarang kita ingin menampilkan isi dari variabel ini ya. Berarti di sini sistem titik out titik print ln buka kurung kutip 2. Nah, di sini adalah kita ingin menampilkan nama barang. Berarti nama barang sama dengan plus. Nah, di sini tadi. Karena kita ingin menampilkan nama dari ini ya. Berarti di sini plusnya apa? Nama ini dipanggil ini, nama barang. Berarti plus nama barang ya. Ini dia. Otomatis ya, nama barang. Titik koma. Nah, maka akan tampil nama barang ya. Nama barangnya akan tampil. Sekarang untuk merek. Berarti di sini sistem titik pilih sistem ini, titik out titik print ln ya, buka kurung. Di situ merek ya. Merek barang. Ya, sama dengan plus merek.
kontrol spasi, maka dia akan otomatis. Enter ya. Kemudian sistem kontrol spasi titik out titik print ln ya. Nih, print ln objek O. Nah, kemudian ada namanya harga barang. Harga barang sama dengan plus harga barang. Ya, ini dia muncul. Harga barang. Nah, berarti di sini sudah muncul sampai harga. Sekarang yang terakhir sistem ya. Ini ya. Titik out titik print ln buka kurung. Harga apa lagi? Habis harga berarti stok ya. Stok barang sama dengan plus stok. Nah, berarti titik koma ya. Nah, sekarang kita tutup titik out titik print ln buka kurung garis. Ya, seperti ini. Nah, titik koma. Nah, berarti sini udah selesai programnya. Ini jangan dihapus ya, jangan dihapus. Sekarang kita save ya, save baru kita jalankan. Run file. Nah, maka kan tampil datanya seperti ini ya. Di mana harga barangnya adalah double, stoknya adalah 5 ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk materi pertemuan 3 kita. Nah, nanti silakan saudara buatkan kelas baru untuk tugasnya ya. Silakan dikerjakan. Jadi 2 file yang akan saudara kirim. Oke, sekian dari pertemuan 3 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.